Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Alabianingrum dari NIM 096 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Memelihara dan Menggunakan Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Berikut dalam artikel ini saya menjelaskan atau menerangkan tentang bagaimana cara kita untuk berbahasa dengan baik dan benar, dan apa saja dan mengapa kita harus berbahasa dengan baik dan benar. Ngomong-ngomong tentang berbicara tentang berbahasa yang baik dan benar, berbahasa yang baik dan benar itu secara istilah itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik, atau bisa dikatakan bahasa yang formal. Lalu mengapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengapa kita harus menerapkannya gitu. Nah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya penting dong bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia, karena memang bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi dari negara kita sendiri. Jangan salah, pencatatan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga telah dicantumkan dalam Perpres atau Pemilihan Presiden nomor 63 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi karakteristik atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih kriteria atau karakteristik? Karakteristik bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa saja sih? Yang pertama, tata bunyi, tata bahasa, kelogisan, kosakata, ejaan, dan makna-maknanya. Berbagai macam karakteristik tersebut saya ambil dari sebuah website yang berjudul Apa Manfaat Belajar Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Lalu bahasa Indonesia dan baik dan benar itu bagaimana sih? Seperti halnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus diperhatikan, yaitu tentang tata caranya, ejaan-ejaannya, atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang lain, seperti kesalahan penulisan kata yang sering kita lakukan atau yang sering kita jumpai dalam kesalahan penulisan kata, yaitu seperti kata kerjasama. Seringkali kita menggunakan kata kerjasama itu dengan spasi, kerjasama, kayak menggunakan kerjasama, maksudnya saya kerjasama yang tidak berspasi ya, kerjasama seringkali kita digabung. Nah, itu yang benar adalah kerja sama, kerja spasi sama. Ataupun kata antar daerah menggunakan spasi. Yang benar adalah antar daerah tidak menggunakan spasi alias disambung atau diteruskan. Yang kedua seperti kalimat. Ada sebuah kalimat, saya ambil dari kutipan saja, seperti akuntansi, manajemen dan keuangan. Yang benar yaitu akuntansi, manajemen, dan keuangan. Itu adalah sebuah contoh kesalahan pemakaian tanda baca yang sering kita jumpai. Yang kedua, penggunaan huruf besar. Misalkan Budi membeli donat dengan Santi. Budi, B-nya besar, Santi, S-nya besar. Kenapa besar? Budi, B-nya besar karena Budi di awal kalimat, yaitu jika di awal kalimat maka harus menggunakan huruf besar. Dan Santi, S-nya dengan huruf besar karena Santi merupakan nama sebuah tokoh atau nama sebuah subjek, sebuah tokoh gitu. Lalu yang melanjutkan yang tadi, mengapa bahasa Indonesia itu sangat penting gitu, sangat penting
bagi kita gitu. Jika dalam sebuah kehidupan, ya tadi seringkali kita menjumpai orang-orang yang bersalah pahaman karena bahasa yang sulit mengerti, atau bahasa-bahasa yang kita harus terkadang itu kita menjumpai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Nah, dan bahasa-bahasa itu ya tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi menjadikan kesalahpahaman kepada orang lain gitu. Nah, itu fungsi menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman bagi orang yang menangkapnya, ataupun jika ada tulisan kata-kata yang kurang logis ataupun kurang benar ataupun kurang bagaimana gitu. Jadi kan orang yang membaca tulisan itu bakalan menjadi salah paham. Itu tujuan atau manfaat. Banyak hal-hal yang menjadikan tujuan atau manfaat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kesimpulan dari artikel saya itu adalah bahasa Indonesia baik dan benar itu merupakan hal yang sangat penting. Ya seperti tadi, agar tidak menjadi kesalahpahaman, ataupun jika saat kita misalnya kita menjadi bos, ataupun jangan bos lah, kita rapat lalu kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka bisa berakibat fatal. Bisa jadi meeting dirapatkan karena ada orang yang tersinggung, ataupun tidak formal gitu. Tidak formal lah. Oleh karena itu, berbahasa yang benar dan berbahasa yang baik itu sangatlah penting. Lalu saran saya untuk kalangan remaja yang sekarang ini, belajarlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan, ya tidak apa-apa menggunakan bahasa gaul, tapi lebih mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar berbudaya bahasa Indonesia tetap lestari dan bisa turun-temurun kepada anak dan cucu kita. Sekian presentasi dari saya. Oh iya, satu lagi, metodologi yang saya lakukan untuk membuat artikel ini, yaitu dengan metodologi kualitatif berbentuk studi pustaka, dengan saya mengumpulkan data-data ataupun dengan mengumpulkan jurnal-jurnal atau informasi dari website dan lain sebagainya, lalu saya analisis dan saya rangkumkan dan saya tuangkan dalam artikel saya ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.